Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Extreme. Dan pada kesempatan ini semoga semua teman-teman dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan malam hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap kesempatan. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membawakan satu kisah yang cukup menarik dari Lakon Story. Wow, salah satu penulis favorit kita ya, yang mana dark banget biasanya kisahnya, gelap banget. Dan gak pakai berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya, mode horor. Misteri mobil milik Nimas. Semarang, Jawa Tengah, sekitaran tahun 2010. Suara alarm mobil yang waktu itu tiba-tiba berbunyi dengan sendirinya membuat Nimas yang sebelumnya tertidur lelap tentu saja seketika terbangun dengan perasaan yang kebingungan. Karena suara alarm mobil itu sangat mengganggu tidurnya. Dan dengan sigap, tentu saja Nimas pun segera mencari kunci mobil tersebut dan menekan tombolnya agar alarm mobil tersebut bisa segera berhenti berbunyi mengganggu telinganya. Tapi sayang, sudah beberapa kali Nimas menekannya, alarm tersebut masih saja terus berbunyi. Karena Nimas menganggap jika posisinya kini dengan posisi mobilnya masih terlalu jauh, dia pun lalu berjalan cepat ke arah dapur yang berada di dekat garasi, lalu kembali menekan tombol off di remote alarmnya. Dan puncaknya, alarm mobil tersebut pun akhirnya berhenti dengan posisi Nimas sekarang masih berada di dapur rumah, yang mana dapur rumahnya itu berada tepat di samping garasi mobilnya. Akhirnya mati juga, ucap Nimas dengan sedikit membuka gorden jendela rumahnya sambil mengintip ke arah garasi mobil untuk melihat keadaan mobilnya dan memastikan bahwa tidak ada siapa-siapa yang ada di dalam garasi rumahnya. Sensor mobil ini sepertinya perlu diperbaiki deh. Dari kemarin tiap malam selalu bunyi aja sendiri, keluh Nimas. Hingga akhirnya belum sampai Nimas berjalan hendak kembali ke dalam kamarnya. Dengan sangat jelas Nimas tiba-tiba mendengar suara pintu mobil yang terdengar seolah sedang ditutup oleh seseorang dengan sangat keras. Brak! Mendengar hal itu, tentu saja Nimas terkejut dan mulai menyalakan lampu garasinya karena ia merasa jika ada seseorang yang tengah berada di sana. Loh, kok sepertinya ada orang yang nutup pintu mobil. Aduh, jangan-jangan memang ada pencuri, pikir Nimas dengan pandangannya kini yang melihat ke arah garasi mobilnya. Namun anehnya, ketika lampu garasi sudah menyala, Nimas bisa melihat semuanya. Mata Nimas seketika terbelalak, jantungnya berdetak kencang dengan tubuh yang juga bergetar tidak karuan. Bagaimana tidak, waktu itu Nimas melihat keadaan mobilnya yang sudah banyak sekali terlihat bercak-bercak darah. Tidak hanya bercak darah, Nimas pun juga melihat banyak sekali ceceran rambut yang terlihat ada di sekitaran badan mobilnya. Karena perasaan yang sudah kemana-mana, Nimas pun dengan cepat berjalan mendekati mobilnya tersebut dan mulai memandangi mobilnya dari dekat. Tidak hanya itu, dia pun di sini juga mulai membuka satu persatu pintu mobilnya dengan terheran-heran. Aneh ya, ini darah siapa? Kok banyak banget? Pikir Nimas dengan terus saja berjalan ke sekitaran badan mobilnya tersebut. Dan disitulah, tepat berada di samping ban depan mobil, Nimas tiba-tiba melihat adanya kucing besar yang terlihat sudah terkapar tubuhnya. Kucing tersebut sudah mati dengan luka sobek di bagian perutnya, seolah seperti habis dibelah oleh seseorang. Mendapati hal itu, Nimas pun seketika merasa mual dan langsung muntah karena memang ia tidak biasa melihat hal yang mengerikan seperti itu. Dan dengan membiarkannya, Nimas pun lalu berlari kembali ke kamar tidurnya dengan perut dan mulutnya yang sudah mual muntah tidak terkira. Ya Allah, ada kucing mati. Udahlah, biar besok dibersihkan saja sama Mas Wahyu, pikir Nimas dengan ia yang seketika kembali masuk ke dalam kamarnya.
Di situ, dengan mencoba tidak memperdulikan semuanya, akhirnya Nimas pun kembali beristirahat di dalam kamar tidurnya. Di keesokan harinya, sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat, Wahyu, seorang pegawai pemerintahan yang ada di daerahnya sekaligus dia adalah suami dari Dimas. Pagi itu, Wahyu pulang ke rumahnya setelah menjalani dinas luar kota. Sesampainya di rumah, belum sampai Wahyu duduk dengan tenang, Nimas pun seketika menceritakan semuanya karena dia mengaku sudah tidak betah jika harus terus menahannya. Mas, di mobilku ada bangkai kucing. Tolong kamu buangin ya. Aku nggak berani buang. Ucap Nimas tanpa basa-basi. Mendengar penuturan dari istrinya itu, Wahyu pun yang terkejut dan tanpa berlama-lama lagi, dia pun lalu berjalan ke arah garasi yang nyatanya ia tidak melihat adanya bangkai kucing seperti yang sudah diceritakan oleh istrinya. Mana sih dek kucingnya? Orang gak ada apa-apa, teriak Wahyu dari arah garasinya. Karena Nimas merasa ada yang aneh, ia pun lalu berlari ke garasi untuk menyusul suaminya tersebut dengan perasaan yang sudah heran. Dan anehnya, sesampainya Nimas di garasi rumah, benar kata Wahyu, pagi itu Nimas tidak melihat adanya bangkai kucing yang tadi malam ia lihat. Dan tidak hanya itu, bercak darah dan ceceran rambut yang semalam juga terlihat banyak di badan mobil, kala itu sama sekali tidak terlihat. Pagi itu mobil tersebut benar-benar terlihat bersih dengan tidak ada sedikit pun kotoran. Nimas pun seketika lemas, matanya terbelalak dengan perasaan yang sudah sangat kebingungan tidak karuan. Hah, kok aneh deh. Kemarin di kaca dan bodi mobil aku lihat ada banyak sekali bercak darah, Mas. Dan di bawah ban depan itu ada bangkai kucing. Bangkainya besar banget, ucap Nimas pelan. Wahyu yang bisa dikatakan masih lelah kala itu dan baru saja pulang dinas, akhirnya dia pun memilih untuk tidak terlalu memperpanjang masalah tersebut dengan hanya diam dan kembali mencoba menenangkan Nimas istrinya. Sudahlah, mungkin kemarin itu hanya perasaanmu saja. Sudah, jangan dipikir-pikir lagi, ucap Wahyu mencoba menenangkan. Dan dengan masih meninggalkan banyak sekali pertanyaan, akhirnya kejadian itu pun dianggap tidak ada dan tidak terlalu mereka pikirkan. 1 minggu kemudian, Wahyu dan keluarganya sedang dalam perjalanan menuju Kediri, Jawa Timur untuk mengunjungi saudaranya. Di situ karena mobil Nimas yang dianggap lebih irit daripada mobil Wahyu, akhirnya mereka pun sepakat untuk membawa mobil Nimas. Tapi sayangnya, di tengah-tengah perjalanan, mobil Nimas yang sebelumnya baik-baik saja waktu itu tiba-tiba mogok di tengah jalan. Dan anehnya lagi, setelah dicek oleh montir, montir pun merasa keheranan karena saat itu sang montir tidak dapat menemukan ada kesalahan di dalam mobilnya. Dan atas arahan dari montir, Wahyu pun melakukan tindakan yang bisa dikatakan tidak masuk akal. Ya, waktu itu oleh sang montir, Wahyu diarahkan untuk mengencingi satu persatu ban mobilnya karena saat itu sang montir merasa jika ada yang tidak beres dengan mobil Nimas. Sepertinya memang ada yang tidak beres dengan mobil Bapak deh, ucap montir tersebut dengan terus memperhatikan bodi mobil dengan tatapan yang cukup mengherankan. Loh, maksudnya bagaimana ya Pak? Tadi kata Bapak tidak ada yang rusak, semuanya baik-baik saja. Tapi kenapa sampai sekarang masih nggak bisa nyala? Saut Wahyu heran. Masalahnya bukan di part mobil ini Pak, tapi sepertinya di sisi gaib. Karena saya melihat seperti ada sesuatu yang sedang ikut di dalam mobil Bapak. Ya tapi terserah Bapak sih ya, mau percaya apa enggak. Tapi coba deh Bapak kencingi ban mobilnya, pasti nanti akan nyala lagi. Jelas montir tersebut dengan sesekali mengitari mobil itu secara perlahan. Dan sungguh aneh, setelah selesai dikencingi, mobil Nimas pun benar-benar bisa di starter dan dinyalakan seperti biasanya. Dan mulai saat itulah Wahyu dan Nimas mulai berpikir jika sepertinya memang ada yang salah dengan mobil milik Nimas tersebut. Tapi di situ, karena Wahyu dan Nimas yang pada dasarnya tidak terlalu percaya dengan hal-hal mistis, akhirnya mereka pun mencoba cuek dengan beranggapan jika semua yang terjadi itu hanyalah kebetulan semata. Alah, itu semua ya kebetulan saja. Sudah,
Jangan pikir macam-macam, ucap Wahyu menenangkan, dan akhirnya perjalanan mereka pun kembali dilanjutkan. Tapi naasnya, beberapa lama setelah mereka berjalan, mobil yang ditumpangi Wahyu dan Dimas saat itu mengalami kecelakaan. Wahyu menabrak pohon karena kala itu ia mengaku sebelum ia menabrak, ia melihat seekor kucing yang tiba-tiba melintas dan dia pun coba untuk menghindarinya. Dan akibat dari kecelakaan itu, Nimas mengalami patah kaki dengan Wahyu yang juga mengalami benturan di area kepalanya. Tapi untungnya mereka berdua masih selamat dari kejadian naas tersebut. Akan tetapi, yang membuat semuanya terlihat keheranan adalah meskipun sudah menabrak sebuah pohon, mobil dari Nimas tersebut terlihat baik-baik saja dengan hanya terlihat lecet di bagian kaca depannya saja. Tanpa memperdulikan semua itu, akhirnya Wahyu dan Dimas pun dirawat di rumah sakit agar keadaan mereka bisa segera membaik seperti sedia kala. 10 hari kemudian, akibat dari kecelakaan yang menimpanya, Dimas pun waktu itu harus duduk di kursi roda karena patah kaki yang dialaminya. Di setiap harinya, Dimas pun hanya berdiam diri di dalam kamar tidurnya karena selain badannya belum sehat, waktu itu ia juga masih dalam masa pemulihan patah kakinya. Dan semua itu berbeda dengan Wahyu. Wahyu yang bisa dikatakan tidak terlalu parah lukanya, akhirnya dia pun kembali bekerja seperti biasanya karena pekerjaan yang memang memaksanya untuk terus bekerja. Di keesokan harinya, sekitaran pukul 10 malam, malam itu, alarm mobil Nimas kembali berbunyi dengan sendirinya. Namun sayangnya, karena kaki Nimas yang masih belum bisa berjalan, akhirnya dia pun hanya diam dan membiarkannya. Tapi anehnya, beberapa lama setelah alarm tersebut berbunyi, tiba-tiba saja alarm tersebut mati dengan sendirinya, seolah seperti sengaja telah dimatikan oleh seseorang. Tidak hanya mati. Beberapa saat setelah itu, Nimas mendengar langkah kaki seseorang yang terdengar sedang warawiri di dalam rumahnya. Mendengar hal itu, Nimas pun seketika terkejut karena dia tahu malam itu dia sedang berada di rumah seorang diri karena Wahyu sedang kembali berdinas di luar kota. Ya Allah, kok sepertinya ada suara langkah orang sih, pikir Nimas. Karena perasaan yang mulai tidak enak, akhirnya Nimas pun berteriak memanggil-manggil. Halo, siapa itu? Teriak Nimas dari dalam kamarnya. Dan di situ, bukannya menjawab teriakan dari Nimas, Nimas justru mendengar suara tawa cekikikan disertai suara orang yang sedang berlarian. Mendapati semua itu, Nimas pun kembali kebingungan. Dia pun lalu semakin keras berteriak-teriak tidak karuan. Hoi, jangan macem-macem ya. Siapa kamu? Teriak Nimas kembali. Karena pikiran Nimas yang semakin tidak enak, akhirnya Nimas pun berusaha bangkit dari tidurnya dan merangkak sebisanya untuk memastikan bahwa tidak ada siapapun yang ada di dalam rumahnya. Dengan menahan rasa sakit yang sangat luar biasa, malam itu Nimas merangkak meraih gagang pintu kamarnya dan melihat ke arah bagian tengah rumah. Namun aneh, malam itu Nimas tidak melihat adanya siapapun di dalam rumahnya. Ya, keadaan rumah malam itu tetap kosong dengan lampu rumah yang seluruhnya sudah dipadamkan. Loh, kok sepi sih? Waduh, pikiranku kok jadi nggak enak begini ya, ucap Dimas dalam hatinya dengan matanya yang terus menoleh ke kanan dan ke kiri. Belum selesai Dimas kebingungan, tiba-tiba ia pun kembali mendengar suara alarm mobil yang kembali berbunyi tidak berhenti. Tidak berhenti di situ saja, malam itu dengan mata kepalanya sendiri, Nimas melihat adanya sosok perempuan tinggi besar berambut panjang yang berjalan dari luar menuju ke arah garasi mobilnya. Pandangan tersebut tentu saja bisa terlihat oleh Nimas dengan jelas karena malam itu gorden rumah Nimas memang tidak dalam keadaan tertutup rapat. Melihat pemandangan itu, tentu saja mata Nimas seketika terbelalak dengan tubuh yang bergetar karena dengan sangat yakin Nimas menganggap jika perempuan tersebut adalah sosok makhluk halus karena tidak berjalan. Ya, perempuan tersebut dilihat Nimas seolah seperti melayang rendah dengan tidak menapak di tanah.
Dengan menahan rasa takut yang sangat luar biasa, Nimas pun mencoba menutup matanya dan bersusah payah untuk kembali lagi ke kamar tidurnya. Sesampainya di kamar tidurnya, Nimas pun seketika menangis terseduh-seduh dengan tubuh yang bergetar luar biasa. Ia pun masih terus mendengar suara alarm mobil yang berbunyi begitu saja. Nimas pun mencoba bertahan di dalam kamarnya dengan tidak sekalipun ia berani keluar dari dalam kamarnya. Keesokan harinya, ketika Wahyu baru saja pulang dari tempatnya bekerja, tanpa basa-basi, Nimas menangis terseduh-seduh dan mengadukan apa yang semalam sudah ia alami. "Mas, mobilnya dijual saja," terang Nimas. "Dijual? Kenapa? Kok dijual?" sahut Wahyu kebingungan. "Mobil itu berhantu, Mas. Kemarin malam aku lihat ada perempuan di sana," saut Nimas kencang karena Wahyu menganggap jika Nimas ini sedang dalam keadaan tidak sehat dan berhalusinasi. Akhirnya Wahyu pun mencoba untuk menenangkan Nimas yang waktu itu masih saja terus menangis tidak berhenti. "Kamu itu sedang sakit, Dek. Mungkin saja kamu berhalusinasi. Sudah, tidak usah difikirkan. Mana mungkin ada hantu kok di dalam mobil," terang Wahyu menjelaskan. "Enggak, Mas. Aku itu sadar. Aku lihat semuanya. Pokoknya, aku tuh nggak mau ya mobil itu ada di garasi rumah ini lagi." Di situ, entah apa yang ada di pikiran Wahyu. Bukannya mendengarkan pengaduan istrinya, Wahyu justru malah tetap bersikukuh dengan pendiriannya. Sudah, ayo istirahat saja. Jangan terlalu difikirkan. Kalau kamu banyak pikiran, nanti malah nggak sembuh-sembuh, sahut Wahyu. Dan setelah obrolan pagi itu, Nimas pun kembali beristirahat di dalam kamarnya dan Wahyu yang berjalan pelan menuju ke garasi untuk kembali melihat keadaan mobil Nimas. Apa benar ya kata orang kalau mobil ini berhantu? Tapi masa iya ada mobil berhantu? Ya kalau dipikir-pikir ya aneh juga sih ya. Aku nabrak kayu, tapi mobil ini sama sekali nggak penyok, pikir Wahyu dengan dia yang terus saja berjalan mengitari mobil Dimas yang ada di dalam garasi rumahnya tersebut. Dan dengan terus mencoba berpikiran positif, akhirnya Wahyu mencoba cuek dan beranggapan jika apa yang sudah dialaminya adalah sebuah kebetulan belaka. Hingga akhirnya siang itu pun berlalu begitu saja. Dan malam harinya, bukannya membaik, semuanya malah justru semakin aneh saja. Malam itu, ketika Wahyu dan Nimas sudah tertidur lelap, tiba-tiba ia pun terbangun karena suara mesin mobil yang terdengar menyala dengan sendirinya. Mendengar hal itu, Wahyu pun dengan sigap seketika keluar dari kamar tidurnya dan berjalan cepat ke arah garasi rumahnya karena ia khawatir jika ada seseorang yang ingin mencuri mobilnya tersebut. Tapi aneh, ketika Wahyu tiba di garasi mobilnya, Wahyu kala itu cukup tercengang karena saat itu dia benar-benar melihat mobil Nimas tersebut dalam kondisi menyala. Tidak menunggu lebih lama, Wahyu pun seketika mematikan mobilnya dengan pikiran yang penuh keheranan. Duh, pikiranku kok nggak enak gini ya? Masa iya mobilnya harus kujual? Ucap Wahyu yang terus memandangi mobil tersebut. Dan singkat cerita, akhirnya Wahyu pun kembali masuk ke dalam kamarnya dengan mencoba tidak menceritakan hal itu kepada istrinya karena ia menganggap jika dia bercerita kepada istrinya nanti yang ada justru Nimas malah ketakutan dan akan memperkeruh keadaan. Dan akhirnya malam itu pun berlalu begitu saja. Di keesokan harinya, Wahyu pun tiba-tiba dikejutkan dengan adanya Bu Wati yang terlihat emosi sambil mengetuk keras pintu rumah Wahyu. Tok tok tok, tok tok tok. "Pak Wahyu, Pak Wahyu," teriak Bu Wati. Wahyu pun seketika terbangun, lalu ia pun berlari ke arah pintu utama rumahnya dalam kondisi yang masih mengantuk. Ada apa ya, Bu? Tumben pagi-pagi Ibu sudah kesini, tanya Wahyu. "Maaf ya Pak, saya itu bukan orang bodoh. Saya ini sudah tua loh. Saya tahu apa yang saya katakan. Jadi tadi malam, kucing saya itu ditabrak mobil dan banyak saksinya. Semuanya pun tahu kalau mobil yang nabrak kucing saya itu mobilnya Pak Wahyu. Mana Bapak nggak mau berhenti lagi, main jalan terus aja masuk ke dalam rumah. Saya tahu Pak, saya juga nggak ngada-ngada. Kalau nggak percaya, coba aja tanya warga sekitar. Mereka juga tahu kok," terang Bu Wati sambil melotot ke arah Wahyu.
Sebentar Bu, sebentar. Mobil yang dimaksud mobil yang mana ya Bu? Mohon maaf nih, saya kemarin ini memang tidak kemana-mana loh Bu, beneran, ucap Wahyu jelas. Ya itu, mobil merah yang ada di belakang, sahut Bu Wati sambil menunjuk ke arah mobil Nimas yang memang posisi mobil Nimas tersebut berada tepat di belakang mobil Wahyu. Wahyu pun seketika terkejut karena saat itu dia pun tahu jika letak mobil Nimas berada di belakang mobilnya. Benar-benar gak masuk akal. Jika memang mobil Nimas yang dilihat Bu Wati menabrak kucing, harusnya mobil tersebut berada di depan. Tapi ini mobilnya di belakang loh. Mana mungkin mobil Nimas bisa keluar? Kan posisinya terhalang mobilku. Pikir Wahyu dengan terus memandangi mobil Nimas tersebut. Dan dengan kondisi yang masih dalam lamunan, Wahyu pun kembali dikejutkan dengan langkah Buati yang waktu itu tiba-tiba dikejutkan dengan Buati yang berjalan ke arah garasi begitu saja. Kalau Bapak nggak percaya, ayo kita cari buktinya. Kalau saya lihat Bapak baru bangun, oke. Jadi nggak mungkin dong Bapak cuci mobil ini. Jika memang mobil ini yang kemarin nabrak mobil saya, pasti bekasnya masih ada. Ucap Buati sambil berjalan cepat ke arah mobil milik Nimas. Buati pun lalu mulai mengelilingi mobil itu. Dan puncaknya, apa yang dikatakan oleh Buati memang benar adanya. Pagi hari itu, tepat di bagian depan sebelah lampu mobil, Buati dan Wahyu melihat adanya bekas darah dan juga potongan bulu yang jika dilihat dengan lebih teliti lagi, semua bekas tersebut memang bekas dari bulu kucing milik Buati. Wahyu pun seketika terkejut, matanya terbelalak dengan jantungnya yang seketika berdetak keras karena ia tahu semalaman dia tidak keluar rumah sama sekali. Namun aneh, menurut keterangan dari Buati, mobil milik Nimas tersebut telah menabrak kucing Buati hingga tewas. Dan dengan tidak mengelak lagi, Wahyu pun seketika meminta maaf lalu membayar ganti rugi sembari pikirannya yang sudah tidak lagi bisa dicerna. Singkat cerita, dengan tetap merahasiakan semuanya dari Nimas, Wahyu pun kembali masuk ke dalam kamarnya dan mulai membangunkan Nimas dari tidurnya. Dek, dek, bangun dek. Ayo masak yuk, udah siang nih, aku keburu lapar, ucap Wahyu sambil memeluk tubuh Nimas. Hari itu, Wahyu memang sedang libur bekerja seharian. Waktu pun dihabiskan untuk menemani sang istri sembari sesekali membantunya agar Nimas tersebut segera bisa berjalan seperti sedia kala. Namun, meski dengan menutupi semuanya, pikiran Wahyu terus saja memikirkan kejadian yang telah menimpanya. Di malam harinya, Wahyu pun lalu berpamitan kepada Nimas untuk keluar menemui saudaranya. Padahal nyatanya, Wahyu hanya ingin keluar untuk menenangkan pikirannya sendiri. Mobil ini masih enak, tarikan gasnya masih enteng, dan suara mesinnya juga halus, ucap Wahyu sambil terus saja mengendarai mobil milik Nimas tersebut mengitari kota. Sekitar pukul 21.00, Wahyu pun memutuskan untuk berhenti di angkringan kopi yang ada di salah satu pinggir jalanan kota. Di situ, bukannya mendapat ketenangan dengan kopinya, Wahyu pun malah mendapatkan cerita yang sepertinya menjadi petunjuk dari semua kejadian yang ada. Mobil antik ya mas, ucap bapak-bapak yang duduk di samping Wahyu. Iya pak, sahut Wahyu sopan. Masnya hati-hati yo mas, sepertinya mobil mas ini punya sejarah yang kelam, ibu bapak-bapak tersebut menambahkan. Masa sih pak? Tapi saya memang belinya memang bekas sih. Ngomong-ngomong, bapak memang melihat ada yang aneh ya pak dengan mobil saya, ucap Wahyu mencoba mendengarkan keterangan dari bapak-bapak yang tidak ia kenal tersebut. Mobilnya seperti gawat, masa lalunya kelam. Sepertinya mobil itu dulunya digunakan dan pernah menabrak banyak orang hingga meninggal. Ya, mending diselamati saja mas. Kalau tidak disegerakan, bisa bahaya loh, ucap bapak-bapak tersebut menjelaskan. Mendengar perkataan dari bapak itu, Wahyu pun hanya tersenyum pelan sambil mulai berdiri karena kopi yang ada di gelasnya sudah habis. Yowis, terima kasih pak atas sarannya. Saya pamit karena sudah malam, ucap Wahyu sambil berjalan pelan ke arah angkringan kopi dan membayar kopinya itu. Ini pak uang kopinya, sekalian saya bayarin bapak itu ya yang duduk di sana.
Kembalinya simpan saja, ucap Wahyu kepada bapak penjual kopi angkringan sambil menunjuk ke arah bapak-bapak yang masih duduk tidak jauh dari posisi gerobak angkringan tersebut. Mendengar hal itu, penjual angkringan tersebut pun hanya diam kebingungan karena penjual angkringan itu merasa tidak melihat adanya seorang bapak-bapak di tempat duduk yang malam itu ditunjuk oleh Wahyu. Singkat cerita, Wahyu pun pulang malam itu kembali ke rumahnya dengan pikiran yang sudah semakin kemana-mana. Ya, pikiran Wahyu seolah benar-benar sedang diuji. Wahyu yang terlahir dari keluarga yang berpendidikan dengan segalanya yang harus berlandaskan akal sehat malam itu dihadapkan dengan sebuah kenyataan yang memang tidak bisa dinalar. Akhirnya Wahyu pun sampai di rumahnya sekitar pukul setengah 11 malam. Sesampainya di rumah, Wahyu pun seketika langsung beristirahat. Sesekali ia memandangi wajah istrinya yang malam itu sudah tertidur pulas. Di keesokan harinya, Wahyu pun harus kembali bekerja yang kebetulan saat itu dia mendapat tugas dinas keluar kota. Karena tidak ingin membuat istrinya khawatir dan parno dengan mobilnya, akhirnya Wahyu memutuskan untuk pergi membawa mobil Dimas. "Dek, mobilmu saya bawa ya. Ada kunjungan kerja di Jawa Tengah sekitar 3 hari. Nanti sambil kupikir-pikir, kalau memang terus bermasalah, ya mobilmu ini terpaksa dijual saja ya. Nanti aku belikan yang baru," ucap Wahyu pagi itu sambil berpamitan kepada Nimas. Setelah kepergian Wahyu, akhirnya Nimas pun harus kembali di rumah seorang diri. Namun saat itu, pikiran Nimas bisa dikatakan sedikit lebih tenang karena mobilnya dibawa oleh sang suami. Namun sayang, masih belum genap sehari Nimas ditinggal pergi, keanehan pun kembali terjadi. Sekitar pukul 9 malam, Nimas tiba-tiba saja mencium aroma bunga melati ditambah ia mendengar suara tangisan dari perempuan yang terdengar sangat memilukan. Mendengar semua itu, Nimas yang sebelumnya hanya berdiam di dalam kamar karena proses pemulihan lukanya, malam itu terpaksa ia harus keluar karena ia tahu malam itu dia di rumah seorang diri. Dan dengan menghubungi Mas Wahyu via ponselnya, Nimas berjalan kesulitan mencari sumber suara tangisan tersebut. "Halo Mas, Mas, kamu di mana?" ucap Nimas dalam teleponnya sambil dia yang mulai berjalan perlahan. "Lagi di jalan, Dek. Ada apa ya?" ucap Wahyu pelan. "Mas, di rumah ini aku dengar suara orang nangis. Ini masih ku cari sumbernya," bisik Nimas pelan di dalam teleponnya. Belum sampai Wahyu menjawab ucapannya, Nimas waktu itu malah mendengar suara wanita tertawa dari dalam telepon Wahyu. "Mas, kok ada suara wanita tertawa? Kamu tuh dalam mobil sama siapa?" ucap Nimas kaget. "Suara wanita siapa sih, Dek? Aku ini di mobil sendirian loh," saut Wahyu kencang. Dengan beberapa saat setelahnya, telepon Wahyu tiba-tiba saja terputus dengan sendirinya. Dan dengan mengesampingkan telepon Wahyu, Nimas pun masih berusaha untuk mencari sumber suara tangisan yang terdengar semakin lama memang semakin kencang saja. "Siapa itu?" ucap Nimas keras dengan pandangannya yang mengarah ke kiri dan ke kanan area rumahnya. Dan anehnya bukannya menjawab, suara tangisan tersebut seolah terdengar kian keras seperti disengaja agar Nimas bisa mendengarnya. Setelah Nimas menyalakan lampu ruangan rumahnya, suara tangisan yang sebelumnya terdengar malam itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Dan tidak hanya itu, beberapa saat setelah suara tangisan menghilang, Nimas pun kembali dikejutkan dengan suara alarm mobil yang juga secara tiba-tiba berbunyi dengan sendirinya. Dengan sigap, Nimas pun kembali merangkak ke arah garasi mobilnya untuk memastikan suara alarm tersebut. Suara alarm mobil? Suara alarm mobil Mas Wahyu kali ya? Pikir Nimas sambil terus merangkak di lantai rumahnya. Tapi sayang, sesampainya Nimas di garasi rumahnya, jantung Nimas seperti berhenti berdetak. "Ya Allah, sepertinya benar kata orang. Makhluk halus itu memang ada. Dan mobilku memang benar-benar berhantu. Kalau Mas Wahyu pulang mending mobil itu langsung kujual aja," ucap Nimas pelan dan puncakan dengan tidak lagi berani membuka pintu kamarnya. Malam itu Nimas pun mulai memejamkan mata dengan terus diiringi suara jam dinding yang menandakan malam itu sudah menunjukkan pukul 11 malam.
Di keesokan harinya, Nimas pun terbangun dengan tubuhnya yang merasakan sakit luar biasa. Ya, karena selain kurang istirahat, sepertinya Nimas terlalu banyak beban pikiran yang sedang menimpanya. Nimas pun lalu memutuskan untuk tidak keluar dari rumahnya dan tetap ingin fokus beristirahat agar luka yang ada di kakinya bisa segera sembuh seperti sedia kala. Tapi sayang, bukannya tenang, hari itu Nimas malah melihat sesuatu yang sangat tidak masuk di dalam akal sehatnya. Bagaimana tidak? Pagi itu ia melihat ke arah garasi mobilnya. Perasaannya pun kembali terkejut karena mobilnya yang semalam terlihat ada, pagi itu tiba-tiba terlihat tidak ada. Hal itu tentu saja membuat Nimas shock dan stres karena dia merasa Nimas seolah sedang dipermainkan oleh makhluk tak kasat mata. Rasa frustasi Nimas rasanya sudah sampai pada puncaknya. Otaknya benar-benar sudah dibuat stres dengan teror mobil yang waktu itu memang belum jelas keadaannya itu. Kalau begini terus, aku bisa stres. Mobil itu aneh banget. Kemarin aku ingat betul mobilnya ada, sekarang tiba-tiba nggak ada. Aku yakin aku nggak berhalusinasi. Taulah, aku nggak mau lagi mikirin semua itu. Pokoknya kalau Mas Wahyu pulang, mobilnya langsung dijual. Pikir nih Mas dengan dia mulai bersikap acuh dengan semua keadaan yang ada. Sekitar pukul 9 malam, Wahyu tiba-tiba kembali pulang begitu saja. Loh Mas, kamu kok sudah pulang? Katanya keluar kotanya 3 hari. Tanya nih Mas yang terkejut dengan kepulangan sang suami yang secara tiba-tiba tersebut. Aku izin pulang, badanku nggak enak, ucap Wahyu yang dia terus saja berjalan ke arah kamar tidurnya. Mas, mobilnya dijual aja ya. Aku takut mas. Besok biar ku tawarin deh. Aku coba tawarin Om Irwan dulu, ucap Nimas dengan menyusul Wahyu ke dalam kamar tidurnya. Tanpa menjawab ucapan Nimas, Wahyu malam itu terlihat langsung memejamkan matanya dengan wajahnya yang terlihat pucat. Di situ, Nimas merasa jika itu bukanlah waktu yang tepat jika harus membahas tentang hal mobilnya. Nimas pun akhirnya memilih diam dengan ikut beristirahat tepat di samping suaminya tersebut. Namun aneh, belum lama Nimas memejamkan mata, tiba-tiba ia mencium aroma bunga melati yang jika dicium dengan lebih teliti lagi, sumber aroma bunga melati tersebut berasal dari tubuh Wahyu. Dan tidak hanya itu, beberapa lama setelah itu Nimas merasa hawa di dalam rumahnya tiba-tiba saja terasa dingin, tidak seperti biasanya. Nimas pun seketika memeluk tubuh Wahyu dan kembali untuk memejamkan matanya pada malam itu yang mana waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tepat sekitar pukul 2 dini hari, Nimas pun kembali terbangun karena waktu itu ia mendengar suara keramaian yang ada di dalam rumahnya. Dan tidak hanya ramai, Nimas kala itu juga mendengar suara langkah kaki, suara orang mengobrol, dan juga suara orang tertawa dengan jumlah yang cukup banyak. Mendengar hal itu, Nimas pun beberapa kali melihat ke arah luar rumah yang ternyata sudah dicek dan dilihat di sekeliling rumahnya. Nimas tidak melihat apapun selain keadaan yang sangat sepi dan sunyi. Dengan pikiran yang sepertinya sudah lelah atas semua kejadian yang ada, Nimas akhirnya benar-benar acuh dan mencoba untuk tidak lagi menghiraukan apapun yang terjadi di rumahnya. Keesokan harinya, semua ini rasanya sudah sampai pada puncaknya ketika Nimas masih tertidur lelap. Tiba-tiba ia dibangunkan oleh ketukan pintu dari beberapa warga dan orang yang tinggal di sekitarannya. Yang pagi itu mengabarkan bahwasanya Wahyu telah mengalami kecelakaan yang akhirnya merenggut nyawanya di salah satu jalanan di daerah Jawa Tengah. Menurut saksi mata, mobil Wahyu terlihat oleng dengan sendirinya seolah sedang menghindari sesuatu, padahal nyatanya di tempat kecelakaan Wahyu tersebut tidak ada siapa-siapa selain mobil Wahyu. Wahyu dinyatakan meninggal dunia karena kecelakaan tunggal yang telah dialaminya 1 hari sebelum sekitar pukul 9 malam. Dan menurut pihak kepolisian, alasan kenapa mobil yang dikendarai Wahyu bisa oleng dengan sendirinya dikarenakan Wahyu mengemudi dalam keadaan mengantuk. Namun sepertinya, jika melihat dari waktu kejadian kecelakaan, Wahyu itu tidak mengantuk, akan tetapi ada campur tangan makhluk halus yang akhirnya membuat mobil tersebut oleng dan menabrak pembatas jalan. Di sini,
Nimas benar-benar tidak percaya karena di malam sebelumnya Wahyu benar-benar terlihat pulang ke rumah dengan wajah memang yang terlihat sangat pucat. Bau bunga melati dengan tubuhnya pun yang juga terasa sangat dingin. Tapi memang pagi itu Nimas sudah tidak lagi melihat Mas Wahyu ada di sampingnya, yang ada hanya kedatangan beberapa warga yang memberikan kabar tentang kematian dari suaminya karena kecelakaan. Pada akhirnya, beberapa hari setelah kematian dari Wahyu, Nimas benar-benar mengalami depresi yang sangat luar biasa. Menurut keterangan beberapa saudaranya, Nimas waktu itu terlihat sering berbicara dan tertawa sendiri tanpa ada alasan. Di situ, karena pihak keluarga Nimas khawatir akan keadaannya, Nimas sempat dibawa berobat ke beberapa rumah sakit hingga ke pengobatan alternatif yang ada di kotanya. Hingga akhirnya, meskipun sekarang sudah lebih sehat daripada sebelumnya, Nimas sepertinya masih menyimpan trauma masa lalu yang sangat berat, yang sepertinya perasaan itu tidak akan pernah bisa dilupakan selama hidupnya. Menurut kabar yang ada, mobil Nimas waktu itu dibeli oleh salah satu saudara dari Nimas yang ada di luar kota. Meskipun tidak ada kabar pasti siapa pembelinya, yang jelas setelah itu mobil tersebut katanya kembali harus memakan korban jiwa ketika dikendarai oleh pemilik barunya. Dan pihak kepolisian pun katanya juga membenarkan semua kejadian itu. Mobil dengan plat nomor itu memang cukup sering mengalami kecelakaan. Dalam beberapa tahun terakhir, kalau perhitungan saya benar, sepertinya sudah memakan sekitar 5 korban jiwa dan 7 korban luka-luka dengan berbagai macam kecelakaan yang dialaminya. Tapi sekarang mobil tersebut harusnya masih ada ya, tapi mungkin sudah berganti plat nomor menurut saksi. Kalau saya sih menyebutnya itu mobil tumbal. Karena kalau dilihat-lihat dari kasusnya, menurut saya nih ya, dulu orang yang pertama kali membeli mobil itu mungkin ya menggunakan uang pesugihan, yang akhirnya mobil itu memakan banyak sekali korban jiwa. Menurut saksi selanjutnya, mobil itu dulu pernah menabrak orang hingga meninggal dunia, kemudian lari dan tidak bertanggung jawab, Mas. Kemudian arwah korbannya ya menuntut balas. Ya biasalah, kita menyebutnya dengan sebutan tabrak lari. Saksi lagi mengatakan seperti itu. Mungkin itu adalah beberapa kesaksian terakhir yang kami dengar setelah kami duduk mendengarkan cerita Nimas selaku orang yang pernah memiliki mobil tersebut. Meskipun sekarang kami juga tidak tahu di mana keberadaan mobil tersebut, tapi sepertinya mobil tersebut hingga kisah ini disampaikan masih ada dan masih berjalan di jalanan kota. Dan selanjutnya, besar harapan kami bahwa kini mobil tersebut sudah diselamati dan tidak lagi memakan korban jiwa seperti sebelum-sebelumnya. Selesai. Wow, luar biasa, kisah yang keren banget. Dan seperti yang saya bilang di awal, kisah dari Lakon Story ini dark banget ya, horornya dapat banget. Dan teror dari mobil yang ternyata adalah mobil bekas tabrak lari ya. Dan memang satu sih yang paling saya soroti di sini, yaitu ketidakpekaannya dari Mas Wahyu selaku suami dari Nimas, yang mana tidak segera mengambil tindakan ya atas keanehan-keanehan, kejanggalan-kejanggalan yang sudah dialami oleh istrinya maupun dia sendiri, sehingga ini sampai akhirnya merenggut nyawanya. Jadi memang banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam kisah ini. Paling tidak kalau memang kita membeli sebuah kendaraan ya, kendaraan mau itu sepeda motor maupun mobil, paling tidak kita harus tahu historinya dulu atau sejarah dari kendaraan yang akan kita beli ini. Karena ini mungkin di luar hal-hal goib ya, mungkin di luar hal-hal goib. Ya kan kita takut apakah mobil itu dulunya pernah dipakai untuk kegiatan-kegiatan kejahatan, ya kan. Paling tidak itu sih agak-agak ininya kita coba tanya ke pemilik sebelumnya dipakai siapa gitu, apakah dia pemilik langsung atau gimana. Intinya lebih teliti aja sih mungkin dalam membeli. Dan ya mungkin beberapa orang di Indonesia ini, beberapa suku yang memang kalau beli mobil biasanya di kayak selamatan dulu lah ya, bukan untuk ria, tapi dia meminta doa untuk keselamatan kita. Tidak perlu sih harus rame-rame, bisa keluarga aja. Intinya memohon untuk keselamatan si pengendara mobil itu. Jadi untuk agar kendaraannya itu bisa menjadi berkah juga ya untuk keluarga. Mungkin itu sih. Dan overall kisahnya keren banget.
untuk lakon story. Tunggu lagi kisah-kisah terbaiknya, dan semoga kisah tadi bisa menghibur kita semua, lebih khususnya kepada para subscriber kita, subscriber dari channel Elo Extreme. Dan silakan yang punya komentar lain mungkin silakan bisa dituliskan di kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan mungkin yang suka dengan videonya silakan bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga jangan lupa dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Elo Extreme kami akan upload di setiap malam, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila memang mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, bisa dalam bentuk tulisan, bisa dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat yang sudah mengirimkan kami ucapkan terima kasih, dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan tapi mungkin belum dibawakan, harap bersabar ya, karena memang harus melewati proses penggarapan terlebih dahulu. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung kami, yang sudah selalu mendoakan kami, karena teman-teman lah, karena kehadiran teman-teman semua, kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Elo di channel Elo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.